semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semuanya. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu pagi ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa mohon pimpinan Roh yang Kudus menolong di dalam kita bersekutu pagi ini. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Engkau yang hamba kenal di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami.
Pagi ini kami boleh bangun merasakan kekuatan yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur, kami merasakan sehat, kuat, boleh menikmati setiap berkat pemberian Tuhan. Dan mengucap syukur pula pada pagi ini diberi kesempatan dan waktu untuk boleh bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan bagian dari firman-Mu, dan belajar bersama-sama untuk memahami dan mencoba untuk mengerjakan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami lemah, kami tidak berdaya, dan kami penuh dengan dosa kesalahan. Oleh karena itu kami mohon, biarlah Tuhan sendiri juga yang akan menguduskan dan menyucikan kehidupan kami. Tuhan melayakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu pada pagi ini. Dan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, Tuhan juga akan mampukan. Tuhan berkati setiap mulut, bibir, dan pemikirannya untuk boleh menyampaikan setiap hal sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan waktu ini sepenuhnya kami serahkan kepada Engkau saja. Demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal 13. Di pasal 13 ini kalau kita baca keseluruhan ayat, itu ada 25 ayat yang bercerita tentang Yoahas Raja Israel berganti menjadi Yoas, Yerobeam sampai dengan menjelang kematian Elisa. Bisa Bapak Ibu membaca sendiri, dan saya akan membacakan untuk bagian perikop ini di ayat 14 sampai dengan ayat ke-21. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai dengan ayat 21 demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambilnyalah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Sesudah itu berkatalah ia, "Ambillah anak-anak panah itu." Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Sesudah itu, matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan Moab datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kita akan merenungkan pagi ini dalam sebuah tema menjadi berkat dalam segala keadaan. Kita mengetahui bagaimana cerita nabi-nabi yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, dan salah satu nabi yang membawa bangsa Israel untuk keluar dari setiap pergumulan
yang diutus oleh Allah adalah Nabi Elisa. Dan kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan ayat dari mulai ayat sebelumnya atau bahkan pasal sebelumnya, kita mengetahui bagaimana perjalanan bangsa Israel di bawah pimpinan Yoahas, kemudian sampai kepada Raja Israel yang bernama Yoas. Dan Yoas ini di dalam tahun ke-37 tahun Yoas Raja Yehuda, Yoas ini menjadi Raja Israel di Samaria dan ia memerintah sampai 16 tahun lamanya. Dan ada catatan di sini bahwa Yoas ini ternyata melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa. Dan akibat yang dikerjakan oleh Yoas sebagai Raja Israel, maka akibatnya Israel pun mengalami beberapa banyak pergumulan-pergumulan yang salah satu diantaranya adalah Israel ini digempur terus dimusuhi oleh negara-negara sekitarnya termasuk adalah negara Aram. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kita akan belajar kehidupan Elisa, bagaimana Nabi Elisa ini sampai dengan masa-masa akhir hidupnya ternyata kehidupannya sebagai seorang nabi tidak pernah dia tinggalkan. Sebagai seorang nabi dia memimpin, menegur umatnya untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, membawa umatnya untuk kembali kepada Tuhan, bahkan memimpin umatnya untuk serta-merta bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan dilakukannya Nabi Elisa ini sampai menjelang kematiannya. Hal-hal yang bisa kita petik dari kehidupan Nabi Elisa terutama pada ayat pasal 13 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Ada 3 pelajaran paling tidak yang kita catat di ayat-ayat ini. Yang pertama, kita perlu meniru Elisa dalam hal menerima kenyataan hidup, bahwa tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah, termasuk masalah penyakit, termasuk masalah keuangan, termasuk masalah mungkin hubungan yang rusak, hubungan suami istri, hubungan anak, orang tua dan sebagainya. Elisa sebagai nabi yang diutus oleh Allah, dia menerima keberadaan kehidupannya di masa-masa menjelang kematiannya, dia harus menderita sakit penyakit di dalam tubuhnya. Mungkin seorang awam mengatakan, kok bisa ya? Seorang pelayan Allah, bagaimana pengabdiannya yang luar biasa, tetapi di masa-masa menjelang kematiannya dia harus menderita sakit yang luar biasa. Kalaupun dia seorang nabi utusan Allah, harusnya tidak seperti itu. Itu adalah pandangan manusiawi seseorang yang melihat dari kacamatanya. Baik menurut manusia, belum tentu baik menurut Allah. Dan ternyata kita meniru, bisa belajar dari kehidupan Elisa. Meskipun dia diangkat menjadi seorang nabi, nabi besar bagi bangsa Israel, tetapi Elisa menerima keadaan dirinya sakit. Dia menerima keberadaan fisiknya sebagai seorang nabiah sakit. Tetapi di dalam sakitnya, satu kali pun Elisa tidak pernah menghujat Allah, bahkan meninggalkan kenabiannya. Dia tetap setia menjalankan tugas pelayanannya di dalam kehidupannya yang ada dalam keadaan sakit. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kita perlu meniru Elisa dalam hal beriman teguh pada Allah seumur hidupnya. Kita perlu beriman waktu kehidupan, mungkin ketika Elisa masih muda, masih dalam kondisi sehat, masih dalam kondisi kuat, masih dalam kondisi semangat. Dia membawa bangsa Israel menuju ke pertobatan, memimpin, bahkan mungkin dia mengajarkan banyak hal kebaikan. Tetapi di masa tuanya, di masa sakitnya, ternyata dia tetap setia kepada Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kenabiannya, tidak pernah meninggalkan tugas kewajibannya meskipun dalam keadaan sakit. Kita percaya di dalam kemanusiaannya, Elisa pasti juga berdoa, meminta kepada Tuhan untuk mengangkat sakit penyakitnya. Tetapi kalau Tuhan menjawab,
cukuplah kasih karuniaku kepadamu Elisa, karena di dalam sakitku kemuliaan Tuhan tetap nyata di dalam hidup. Dan ternyata benar, di dalam sakitnya, di dalam masa menjelang kematiannya, Elisa tetap menjadi berkat bagi bangsa Israel. Pelajaran yang ketiga yang perlu kita pelajari dari kehidupan Nabi Elisa. Kita perlu meniru Elisa dalam hal tetap berkarya dan menjadi berkat bagi sesama sampai akhir hidupnya. Tidak ada gunanya dia mengeluh, tidak ada gunanya dia mengasihi dirinya sendiri. Saat kehidupan kita normal, kita mengasihi, kita memuliakan, memuji nama Tuhan. Tetapi ketika kita sakit, kemudian kita mengasihi diri, kok Tuhan seperti ini aku? Kurangnya apa aku Tuhan? Aku sudah berpelayanan, aku sudah berpengabdian, aku sudah membawa kebaikan. Kenapa di dalam masa hidupku aku harus menerima sakit penyakit? Tidak pernah. Elisa tetap setia sampai dengan menjelang akhir hidupnya, dia berkarya tanpa mengeluh. Dia menerima keadaan, berdamai dengan dirinya sendiri bahwa sakit harus dia terima. Dan dia tetap berkarya sampai akhir hidup. Bahkan ketika Elisa ini sudah ada di kubur, dia tetap menjadi berkat bagi bangsa Israel. Kita bisa melihat pada ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Luar biasa. Sampai dengan kematiannya, Elisa ternyata menjadi berkat. Bahkan tulang-tulangnya bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita bisa meneladani kehidupan Elisa menjadi berkat dalam segala keadaan? Terus bagaimana penerapannya? Bapak, Ibu, kita tidak usah berpikir karena kita bukan Nabi Elisa. Kita berkarya spektakuler, membawa orang-orang datang, membawa orang-orang kemudian kita bersaksi, membawa orang-orang untuk bertobat. Tetapi cukup melalui kehidupan kita apa adanya di dalam kehidupan sehari-hari, kita boleh menjadi berkat. Hal-hal kecil-kecil yang mungkin bisa kita ceritakan dan mungkin itu bisa menjadi berkat, hal yang sederhana yang hendak saya ceritakan. Ketika saya bekerja, kemudian saya harus mampir ke sana kemari, bergaul dengan tukang parkir. Saya beberapa kali mendatangi tempat-tempat tertentu, saya sampai dihafali oleh tukang parkir. Bukan karena mungkin saya membawa berkat banyak, tidak. Hanya cukup mungkin saya membayar lebih dari setiap orang yang membayar. Setiap bulan saya menjadi pegawai kantor pos, saya setiap bulan pergi ke bank, beberapa bank karena tugas kewajiban saya. Sampai kepada tukang-tukang parkir di sana hafal kepada saya. Ketika saya hanya memberi uang mungkin lebih 1.000, saya memberikan uang 2.000 bagi kita mungkin kecil sekali. Tetapi itu sangat berarti bagi seorang tukang parkir. Dan saya memberikan senyuman, sudah Pak kembaliannya untuk Bapak. Dan itu setiap kali dikerjakan setiap bulan, saya menjadi bersahabat dengan dia. Saya menjadi dikenal oleh dengan dia. Dan setiap kali saya datang pun, dia akan melebarkan senyumnya. Mriki lho Bu. Dan ketika tidak usah saya menyuruh atau apa, ketika saya pulang, dia sudah menuntun kendaraan saya untuk ditempatkan sehingga saya tinggal naik. Hal kecil, tetapi itu membuat kita nyaman. Ketika saya masuk atau harus parkir di tempat itu, saya merasa nyaman karena saya kenal dengan orang tersebut. Padahal kebaikan yang saya berikan hanya nilainya kecil. Hal kecil. Ketika saya membeli sesuatu, entah itu sayuran atau makanan,
dan ada pengembalian yang pengembaliannya itu tidak mungkin tidak bernilai cukup besar. 2.000, 3.000 atau bahkan mungkin 5.000. Dan setiap ibu mungkin memiliki tempat-tempat tertentu ketika berbelanja. Dan saya tidak pernah meminta kembaliannya, sudah untuk ibu saja. Itu menjalin sebuah relasi dan kita dititeni orang-orang tersebut. Dan ketika kita kembali hadir ke situ, kita diberi keramahan, kita diberi sukacita, kita diberi tempat tersendiri. Hal kebaikan kecil, tetapi itu sangat-sangat terasa. Ketika istirahat, anak-anak jajan di koperasi atau anak-anak jajan di kantin, bahkan di tukang jual rames. Banyak anak-anak dari antara sekolahan saya adalah anak-anak yang kurang atau tidak mampu gitu ya. Dan ketika saya tidak membawa bekal, kadang-kala saya ke koperasi atau ke kantin beli rames gitu ya. Dan ketika saya melihat anak-anak saya membeli rames dengan kondisi yang mungkin uang receh dan sebagainya, dan ada kemungkinan mereka tidak memiliki lebih sangu dan tidak dengan keterpaksaan, sudah ramesnya ibu yang bayar. Hanya rames harga 3.000 atau rames harga 4.000 kali itu. Tetapi anak itu sangat-sangat welcome, bahkan mengingat itu sepanjang waktu. Dan ketika bertemu, bahkan mungkin di jalan dan sebagainya, dia lari akan mencium tangan, "Ibu." Saya mengingat sekali, hanya sebungkus rames yang saya berikan kepada anak tersebut, tetapi kebaikan itu dia kenang sepanjang masa. Bapak Ibu, ini hanya cerita-cerita kecil yang mungkin seujung kuku dari setiap kebaikan yang mungkin sudah Bapak Ibu kerjakan, tetapi rasakan. Dan berkat-berkat Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Di dalam kamus kehidupan kami sangat tidak suka orang pelit. Karena bagi kami, kehidupan kami, apa yang ada pada kami, entah apapun itu pemberian, itu adalah berasal dari Tuhan. Dan kalaupun itu harus kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, artinya itu memang kembali kepada Tuhan. Tidak pernah khawatir apakah kita harus menumpuk harta kekayaan, buat apa? Karena pada akhirnya harta yang kita tumpuk pun tidak ada faedahnya, akan musnah seketika, bisa jadi. Tetapi ketika kita menumpuk kebaikan, memberikan kebaikan hal-hal kecil kepada orang-orang di sekitar kita melalui bukan kelebihan kita, tetapi mungkin hal yang berkat kita. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang berlebih, tetapi saya mengatakan Tuhan cukup memberikan kepada kami kehidupan. Dan dari hal kami cukup, tetapi kita bisa memberikan kebaikan dan kecukupan juga kepada orang-orang di sekitar. Itu akan memberikan kepada kita kebahagiaan, akan memberikan kepada kita rasa nyaman, akan memberikan kepada kita hal-hal yang baik, dan tidak akan pernah mewarnai ataupun kita tidak pernah khawatir. Ketika orang-orang khawatir karena identitas diri menjadi orang Kristen, dan saya mencoba membuka diri untuk tidak menjudge bahwa orang-orang di sekitar kita itu pasti orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang membuat kita itu khusus ataupun mungkin dianaktirikan atau mungkin di dalam pergumulan disisihkan. Ternyata tidak. Ketika saya bergaul dengan orang-orang Muslim, saya belajar bagaimana mereka bermain musik hadro, bagaimana saya masuk ke masjid, menungguin anak-anak latihan, bagaimana mereka melihat saya tidak pernah menganaktirikan orang-orang ataupun siswa-siswa yang berbeda agama dan sebagainya. Hal-hal yang saya membuka diri bagi mereka,
diterima juga dengan tangan terbuka. Dan ketika saya ternyata berbeda dari mereka, mereka juga bisa menerima perbedaan itu dan welcome. Mereka bisa menerima dan saya nyaman-nyaman saja ketika harus keluar masuk masjid ataupun harus memimpin membina anak-anak muslim. Tidak masalah. Tinggal kepada kita bagaimana ketika kita itu tetap bagaimana dalam keadaan situasi apapun tetap menjadi berkat. Kebaikan kita tidak diukur dari materi yang kita bagikan, tetapi bagaimana tindakan kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memberikan perlakuan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan hidup kita bukan untuk diri kita, tetapi hidup kita berbagi bersama-sama. Kita akan merasa nyaman, kita akan merasa sukacita, dan kita akan menikmati hidup itu bersama-sama dengan orang-orang sekitarnya. Bapak Ibu, pelajaran hari ini luar biasa. Dari Nabi Elisa kita banyak belajar bahwa menjadi berkat itu sepanjang kehidupan kita sampai menutup mata. Kita perlu belajar dan membuka diri bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi marilah kita membuka diri, kita juga hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita melalui kehidupan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga Maha Mulia, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih. Pagi ini kami boleh belajar banyak hal dari Nabi Elisa. Bagaimana kehidupannya menjadi berkat bagi bangsa Israel pada masanya. Sampai dengan rasa sakitnya, sampai menjelang kematiannya, sampai kepada kematiannya di tanah kubur. Nabi Elisa tidak pernah mengeluh di dalam sakit penyakitnya. Tetapi di dalam sakit penyakitnya pun dia tetap bisa menjadi berkat bagi bangsa Israel, menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan, kami mengucap syukur dengan keberadaan kehidupan kami. Kami merasa cukup setiap berkat-berkat pemberian-Mu. Kehidupan kami secara pribadi, pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikannya semuanya kepada kami, cukup dan bahkan mungkin berlebih. Dan ajari pula dalam perenungan pada pagi ini, untuk kami pun boleh membuka diri, menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Melalui kehidupan sesama kami, pekerjaan kami, juga kehidupan untuk mengajarkan bagaimana kami berperilaku baik kepada orang-orang di sekitar kami tanpa membedakan apapun. Karena disitulah kami bisa merasakan artinya sukacita, kenyamanan hidup, dan menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih, tolong kami untuk terus-menerus bisa membuka diri. Tidak pernah untuk bisa berhenti, bahkan mungkin marah dalam setiap hal, kritikan, masukan yang itu membangun kehidupan kami. Namun kami bisa membuka diri bahwa kehidupan kami terus-menerus terbentuk dari setiap situasi, kondisi yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa pada pagi ini untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul di dalam sakit penyakitnya. Engkau memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberikan kepada mereka iman yang teguh. Bahkan melalui kehidupan kami boleh menopang, menguatkan mereka. Jangan sampai di dalam sakit penyakitnya mereka mengeluh, bahkan meninggalkan Tuhan. Namun di dalam sakit penyakitnya mereka tetap bersyukur dan merasakan bahwa karya Tuhan juga terjadi di dalam sakit penyakitnya, supaya nama Tuhan pun dipermuliakan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan terus tolong, topang, dan mampukan gereja-Mu ini bisa melihat setiap hal-hal yang baru yang boleh harus terjadi, untuk membuka diri, untuk belajar bersama memperbaiki setiap hal tentang tata kelola gereja, tentang pelayanan, tentang kerumah tanggaan,
tentang kehidupan bergereja yang baik. Sehingga setiap hal permasalahan yang ada dalam kehidupan, baik jemaat, baik majelis, baik komisi, baik segala hal yang terlibat di dalamnya, bolehlah itu terus-menerus membangun kehidupan iman kami. Tidak kami saling mencela, tidak kami saling membenci, tidak kami saling melepaskan diri, namun kami terus ditopang, dikuatkan melalui setiap hal di dalam kehidupan bergereja. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan di tempat ini, sehingga gerejamu di tempat ini boleh bertumbuh berkembang bukan karena gedung gerejanya, namun orang-orang yang hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami ingin mengakhiri persekutuan doa pada Rabu pagi ini. Engkau berkati kehidupan kami seutuhnya hari ini, kepada Engkau saja kami berserah. Tuhan yang menopang, menuntun, dan menolong kehidupan kami hari ini. Terima kasih. Kami mempertaruhkan seluruh doa permohonan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akhirnya, terima kasih. Selamat bergumul. Tuhan memberkati. Amin.